Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai wirausaha pengolahan makanan modifikasi khas daerah. Pangan khas daerah sebagai pendukung pariwisata. Indonesia memiliki keberagaman pangan yang tersebar di berbagai daerah. Makanan khas daerah juga menjadi ciri khas dari daerah asalnya, sehingga makanan khas daerah juga dapat mendukung pariwisata daerahnya. Saat ini ada 30 jenis kuliner yang menjadi ikon makanan khas Indonesia. Makanan ini terbagi menjadi makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup. Panganan khas daerah Indonesia akan menjadi daya tarik pariwisata lokal maupun mancanegara untuk datang ke daerah-daerah Nusantara. Pengertian modifikasi. Modifikasi makanan adalah cara mengubah bentuk dan rasa makanan khas daerah dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan bentuk dan rasa aslinya, serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Berikut tujuan modifikasi. Yang pertama, variasi rasa dan bentuk. Yang kedua, memperpanjang usia produk. Dan yang ketiga, meningkatkan tingkat higienis produk. Selanjutnya ada jenis-jenis modifikasi. Yang pertama, modifikasi bahan untuk menghasilkan cita rasa dan aroma yang baru. Dan yang kedua, modifikasi proses untuk menghasilkan tekstur berbeda, meningkatkan keawetan dan higienis pangan. Yang ketiga, modifikasi tampilan dilakukan dengan pembentukan pangan, penambahan hiasan, dan pengemasan. Produk makanan daerah yang dimodifikasi. Yang pertama, produk makanan hewani khas daerah. Makanan khas daerah hewani adalah makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari hewan seperti ayam, daging sapi, ikan, telur, dan sejenisnya. Contoh produknya yaitu telur asin, dadi, dan rendang. Selanjutnya yang kedua, produk makanan nabati khas daerah. Makanan khas daerah nabati adalah makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari bahan nabati seperti dari sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sejenisnya. Contoh produknya yaitu asinan, kulit buah, dan mochi. Berikut merupakan contoh makanan modifikasi lainnya, yaitu ada ayam geprek mozzarella, martabak pizza manis, martabak samyang, dan mochi ice cream. Perencanaan harga jual makanan khas daerah. Perencanaan wirausaha adalah tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan ketika akan memulai sebuah bisnis atau usaha. Dalam menjalankannya, para pelaku usaha membutuhkan komponen perencanaan yang tepat agar bisnis dapat dijalankan dengan baik. Langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Yang pertama, tentukan apa tujuan usaha. Yang kedua, mengecek kondisi pasar. Ketiga, susun profil usaha. Keempat, catat apa saja keperluan dalam usaha. Lalu ada hal-hal yang harus diperhatikan saat mendirikan usaha. Yang pertama, nama perusahaan. Yang kedua, lokasi perusahaan. Ketiga, jenis usaha. Keempat, perizinan usaha. Kelima, sumber daya manusia. Keenam, aspek produksi. Ketujuh, aspek pemasaran. Penentuan media promosi makanan khas daerah. Perlu dilakukan strategi yang tepat untuk menunjang keberhasilan pemasaran produk. Salah satu strategi pemasaran yang bisa digunakan adalah 4P, yaitu Product, Price, Place, and Promotion. Ada banyak cara untuk memasarkan produk makanan khas daerah. Tentu disesuaikan dengan kapasitas produksi yang dibuat, sehingga kita bisa memperkirakan jangkauan pasar yang harus ditembus. Bisa dengan menggunakan tahapan berikut ini. Yang pertama adalah perkenalan. Yang kedua adalah pertemuan rutin. Yang ketiga adalah pameran atau bazar. Yang keempat media sosial atau penjualan kreatif. Lalu ada pengemasan. Fungsi kemasan yang pertama adalah melindungi produk dari lingkungan luar, melindungi dari benturan, dan untuk penanganan distribusi, memberikan informasi, dan daya tarik pembeli. Jenis-jenis kemasan. Yang pertama, kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk. Yang kedua adalah kemasan sekunder, yaitu pembungkus kemasan primer dan tidak bersentuhan langsung dengan produk. Yang ketiga, kemasan tersier, yang digunakan untuk distribusi jarak jauh dan membungkus beberapa kemasan sekunder. Bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat makanan yang kami modifikasi yaitu banana nugget adalah yang pertama adalah bahan yaitu 1 kilo pisang,
4 sendok susu bubuk, 6 sendok tepung terigu, 5 sendok makan gula pasir, 100 gram keju parut, setengah sendok teh garam, 2 butir telur dikocok lepas. Itu ada bahan pencelupnya yaitu secukupnya tepung terigu dan air, secukupnya tepung panir dan roti. Untuk topping bebas yaitu bisa keju dan coklat. Alat-alatnya adalah mangkok, sendok, gelas, piring, 5 pisau, 6 wajan, yang 7 sodet. Selanjutnya langkah-langkah membuat banana nugget. Yang pertama, masukkan air pada tepung untuk membuat adonan. Lalu aduk hingga cair. Yang kedua, lalu pecahkan telur. Yang ketiga, setelah itu masukkan pisang ke dalam adonan tepung. Yang keempat, masukkan ke telur. Kelima, kemudian masukkan dalam tepung roti hingga rata. Yang keenam, lalu goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan. Ketujuh, goreng hingga warna keemasan. Dan ke-8, lalu dihidangkan. Banana nugget siap disajikan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Firani dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Kiara dari absen 12. Saya Anjali dari absen 4. Jadi kita di sini membuat pisang nugget. Pertama, bahan-bahannya ada pisang, ada air mineral, ada garam dan gula. Lalu ada coklat, susu bubuk, dan susu. Terus ada tepung roti, terigu, dan 4 butir telur. Langkah pertama,